agamanya Islam, awas eta diancam oleh Allah. Katakannya Nabi, man malaka malan warohilatan walam yahujjat yamut. Nah, apabila ada seseorang punya harta milik banda dan itu mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kendaraan pun ada, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka apabila dia mati, maka silakan pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, ini itu bagi yang kaya tuh mah. Ya. Kalau kita makanya bersyukur, alhamdulillah gue mah kagak kaya. Ketika nggak berangkat haji kagak kehukuman, pilihannya Yahudi pirang-pirang hukumanane haji ail haji tegese munggah haji ma'rufatun iku kang den kinawaruhi fi kutubil fiqhi in dalam pirang-pirang kitab fikih liman salan hakadwe wong kang nakon yasimanan hasabi ahkam wa ta'ala malan ngawuruk yasiman ing ahkam wa mislaji fi ma dzukira al-umratu lan iku umpamane muka haji inna dzukira inalam barangkang wis den tutur yang mati al-umratu utawi umrah surutu wajibi malan utawi pirang-pirang syarat wajib ya karone haji lan umrah al-islamu iku sawiji Islam wa taklif bulan kapindone mukallaf wal furiyatu lan kaping telune sifat merdeka wal istita'atu lan istita'ah kawasa wa yalan utawi istita'ah nawaniku kan wenarong dumana haduma utawi salah suwijine ya karone nawani istita'atu mubasyirati niku kawasa mandang walaha surutun lan iku tetep kedua istita'ah mubasyirah walaha lan iku tetep kedua istita'ah mubasyirah surutun mutai pirang-pirang syarat al-awalu utai kang awale wujudu mayataju ilaihi bisa parihi mudatan dihabihi wa iyabihi utai kang awale iku anane mabarang ya taju
kang butuh ya si wong ilaihi maring ma fisabari in dalam sapari in dalam sapari wong sapari. Jadi mana sapar teh nulungan anane si wong. Mudah terjadi dalam mangsa lumakun ya si wong wa iya bihilan babalik ya si wong asani wujudur rahilati asani para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itulah kita bisa kumpul kembali di tempat ini dalam rangka sama-sama niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasilah kumpul kita saat ini menjadi sababiah diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita semua, dan diangkat derajat guru-guru kita semua. Dan mudah-mudahan kita ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam sampai akhir hayat kita, dan ditetapkan hidayah menuntut ilmu Allah sampai meninggal dunia. Dan kita semuanya meninggal dunia ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirimkan hadiah terlebih dahulu ke para ahli-ahli kubur kita, wabil khusus tentunya untuk kedua orang tua kita, juga keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, juga umumnya para khususnya guru-guru kita semua, dan umumnya seluruh ahli kubur kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Juga yang mungkin saat ini ada yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakatiumil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ini ada sholawat ya. Ini sholawat agar supaya diberikan kemudahan bisa cepat berangkat haji. Mau saya kasih mau. Kalau sudah belum berangkat haji, udah daftar. Harus minimal udah daftar, karena di Indonesia mah sistemnya daftar dulu. Nah, jadi nunggu kurang lebih ya bangsa 10 tahun lagi. Itu paling lama.
Tapi mudah-mudahan dipercepat. Amin ya Allah. Ada sholawat ikutin ya. Ini namanya sholawat haji sebutkan. Mungkin kalau yang biasa ngaji udah ada yang dengar atau sudah dijazain. Sholawat haji ya, ikutin ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hafal itu sholawat dibaca agar supaya bisa berangkat haji. Apa lu? Bapak pun lupa. Apa bulan? Ya, insya Allah mungkin Kamis besok ya, di fotokopi mau dikasih. Ya, Kamis besok kayaknya. Sebab sekarang kalau diulang 10 kali kayaknya nggak apa-apa juga. Ya. Bacanya nggak banyak nanti habis sholat 5 waktu. Oh, sholat 5 waktu bacanya paling sedikit sekali, paling dikit sekali. Encer, ngan berangkat hajinya rada lama dikit. Bacanya sekali. Kalau pengen cepet itu bacanya habis sholat 4.444. Ya bisa macem. Waduh, 4.000 keburu asar aja tuh. Beres urusan. Nah, udah itu mah paling ini sekali habis sholat. Nanti itu malam besoknya. Besok yang ngaji insya Allah dikasih. Yang nggak ngaji, satu nggak ada ngaji mah. Nah, eta sholawat dibaca, tujuannya dimaknain itu nanti. Nah, ada tuballighuna biha hajja baitikal haram. Jadi sholawat yang bisa menyampaikan kita dengan sholat tersebut nggak haji ke Baitullah. Wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad, dan bisa berkunjung ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu. Nah, maka ketika ingin bicara berangkat haji sebenarnya gampang. Ada doa cuma jarang dipakai. Ada doanya, mau. Ini doa istijabah, cuma jarang yang pakai. Bahkan ada nggak mau pakai bahkan. Itu doanya pendek, yaitu Allahumma walna. Allahumma walna. Tuh, pendek panjang. Artinya ya Allah jual tanah. Ini salah cepat.
makanya jarang dipakai sama jarang. Ya bahkan nggak ada yang mau pakai sama. Tuh sama. Ya bener istijabah bener dengan tanah jual. Tapi bicara muga haji Pak Bu para jamaah sekalian, eta rukun Islam yang kelima, eta ada syarat. Beda dengan rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama rukun Islam kan mengucap 2 kalimat syahadat. Udah ngucap aja sama beres. Kedua, sholat 5 waktu. Nggak ada tambahan kalau mampu, enggak. Sholat 5 semua berarti selagi kita masih hidup maka hukumnya wajib sholat. Karena nggak ada bahasa kalau sehat, nggak ada bahasa kalau mampu. Berarti di mana hidup wajib sholat 5 waktu. Hidup kagak sholat, ya itu namanya ngancem ancaman Allah. Ya, Allah ngancem ke yang gak sholat mah bakal ngegubrus ke neraka jahanam. Di dunia enggak sholat berarti itu nantangin apa kagak? Nantangin. Yang ditantangin bukan presiden onam bisa dilelaga, ya. Lurah onam bisa dikitik-kitik, apalagi RT mah, ya, diancem kabur RT mah. Tapi kalau Allah yang maha agung, maha kawasa, yang menciptakan surga neraka, kemudian kita ternyata hidup, ngan hidupnya kagak sholat 5 waktu, sama dengan nantangin Allah. Kalau bahasa ini mah manusia hambaku wajib atas kalian sholat 5 waktu. Apa kata hambanya? Ya penuh sih. Nih kenalin nih saya Allah nih. Allah nih, ini saya nih. Saya orang benda baru nih. Kalau nggak sholat ke neraka, lah. Saya mah nggak seumur umur nggak bakalan sholat. Saya mah ya Allah. Coba pengen tahu neraka panas apa kagak? Waduh. Jangankan kita nantang Allah, kita ditantangin sama anak sewot kita. Kita ditantang sama anak sewot kita. Pengen mencet ya benar. Atau mau Allah maha kawasa. Nah, nggak ada syarat di mana hidup wajib sholat, bahkan sampai napasnya mata sudah nggak bisa melek, tangan udah nggak bisa gerak, kaki udah nggak bisa melangkah, tapi masih ada napas ambekan, berarti masih hidup, tetap wajib sholat. Sholat mah 2 kan. Yang ketiga zakat, menunaikan zakat. Zakat ya, eta koinnya bagi yang nisab. Nah, eta 2 ada zakat. Ketiga puasa pun nggak ada syarat bagi yang mampu. Puasa selagi masih sehat hidup itu puasa. Tapi banyak nanti alternatif sebagaimana pembahasan puasa. Tapi kalau ibadah haji mah langsung ada bahasa kelima munggah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kenapa bagi yang mampu? Sebab bakal banyak nanti bangsa manusia umat kanjeng Nabi nggak mampu. Coba kalau bahasanya wajib ke Baitullah munggah haji, kemudian orang benda ternyata ditakdirkan oleh Allah miskin, ya. Kemudian meninggal dunia belum haji, neraka urusannya. Kenapa? Sebab nggak ada koid, tapi ternyata alhamdulillahirabbil alamin ada koid bagi yang mampu. Maka yang nggak mampu jangan khawatir, nggak berangkat haji pun kagak neraka. Maka nanti bicara berangkat haji mah 1 ada yang karena nasi haji teh. Kedua ada yang berangkat haji karena nisab. Ketiga berangkat haji karena nasab. Nasib, nisab, nasab. Haji nasib mah tergantung ketika di alam arwah. Ketika kita masih ruh belum diciptakan jasad,
Semua roh sudah dipatok oleh Allah di alam arwah. Eta roh sudah disetok, nggak bakal kurang, nggak bakal lebih. Selagi itu roh masih ada di alam arwah, maka dunia nggak bakal kiamat. Maka di mana ada orang yang bunting, masih ada yang bunting di dunia, itu dunia masih tegar. Dunia masih tegar. Kenapa? Sebab masih ada ruh. Kiamat mah bakal terjadi apabila ruh di alam arwah udah bures. Tahu bures? Udah habis. Nah, emang bakal habis nanti terakhir lahir ke alam dunia, terakhir udah itulah terakhir. Nah, ketika terakhir itulah bakal datang masa menjelang kiamat. Kalau kita melihat ada orang masih banyak yang bunting, alhamdulillahirabbil, berarti eta dunia masih tegar, masih jauh ke kiamat. Ngan zaman sekarang masya Allah, tabarakallah, nah, eta banyak roh dikeluarin dari alam arwah. Maksudnya lahir dibunuh tuh anak, eta namanya dicepetin ruh dikeluarin. Betul? Besok ada lagi yang bunting lahir dibunuh lagi, cepet eta. Bener bunting mah eta ciri tegar dunia. Tapi kalau lahirnya ternyata dibunuh, atau nanti gak stok ruh habis, cepet. Yang mantep mah lahir kemudian hidupnya ternyata 100 tahun. Tak eta dunia lama eta. Ini mah kan enggak sekarang mah. Ya. Dulu masih banyak umur 100 tahun, 150. Sekarang mah usia 50 udah macem-macem penyakit. 40 udah mulai makanya yang ngaji. Yang usia 40 ke atas mah rata-rata nyarinya pokoyo. Saya mau kuda. 1 ngarah nyender, 2 bolon. Yang belajar kenapa eta? Samurat. Gak samurat bisa sila sesemutan. Loh macem-macem. Bisa duduk di tengah, ngejedang, pakai senderan, ngantuk aja teh. Ya Allah, kita 40 ke sono. Nih makanya yang muda mah nih, kuat-kuat nih yang muda nih. Dia udah nih, dua. Pada kali pada duduk, ternyata ngiler, tidur orang kita tolol. Ya Allah, ada yang muda leken tungkul, gajinya doang busuk. Pas bangun tuh ya teman-teman, bangun itu kita basah, kereta lehong. Ya Allah, masih mending yang tua duduk ngajinya nyender, paling nyender. Ya. Jadi ini sokma tinggal katu di alam arwah. Ketika menjawab seruan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika diperintah oleh Allah kanjeng Nabi Ibrahim, kata Allah, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Kata Allah, Ibrahim, bilangin tuh seluruh bangsa manusia kudu munggah haji ke Baitullah. Tuh aku bangun wudi alilladzi babak, kata Bapak. Yang mana di Mekah dibangun Baitullah, rumah pertama yang dibangun di alam dunia. Wah, semuanya ke sono. Seru semuanya. Kanjeng Nabi Ibrahim masih di alam arwah. Di alam arwah belum ada jasa. Naiklah kanjeng Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Kubais. Abi Kubais teh adanya di Mekah. Kalau dulu mah kita sa'i dari Sofa ke Marwah, kita kelihatan ada gunung bukit. Eta Abi Kubais. Gunung. Kan sekarang mah udah nggak ada, jadi kota, jadi istana Raja Fahd, Raja Salman sekarang. Eta dulu kanjeng Nabi Ibrahim naik. Kanjeng Nabi Ibrahim berseru ayuhan nas, 4 arah, wetan, kidul, kulon, kulon. Ayuhan nas, 4 kali
sekali kanya Nabi Ibrahim nyeru. Katakannya Nabi Ibrahim, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujjuhu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian semua munggah haji ke Baitullah, maka melaksanakan ibadah hajilah kalian semua ke Baitullah. Itu Pak, di alam arwah kita nih belum jogrok di dunia. Itu di roh ketika kumpul, itu kalau ngejawabnya sekali labbaik Allahumma labbaik, bakal berangkat haji di dunia nasibnya sekali. Kalau di sononya ngejawabnya 2 kali labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik 2 kali, bakal berangkat haji nasib di dunianya 2 kali. Kalau 10 kali nasib di dunianya 10 kali. Kalau di sononya di alam arwah ngejawabnya 100 kali, bakal munggah haji di dunianya bernasibkan 100 kali. Waduh, roman-romannya gua mah kagak ya. Bang, gua makanya turunan miskin sih. Jadi yang seumur hidup sekali emang nasibnya sekali. Tak, eta bicara haji nasib Pak Bu, walaupun di dunianya kagak gablek, kagak punya banda, kagak punya harta, kalau dinasibkan ketika di alam arwah ngejawab sekali baik eta di dunia bakal bisa munggah haji ke Baitullah walaupun kagak gablek duit-duit aja. Karena yang ngundang langsung Allah. Kalau Allah yang ngundang gampang. Kita kalau diundang presiden gampang jalannya lurus. Homo yang ngundangnya Allah. Cuma pertanyaannya kita dulu ngejawabnya berapa kali? Kagak tahu. Yang pertama haji nah. Pakai banyak orang yang nggak punya duit berangkat haji Pak. Itu namanya haji nasib. Kalau digunakan. Kedua haji nisab. Kalau haji nisab mah hidup di dunia punya pakaian, punya banda, punya mukal, buat berangkat hajinya gablek. Buat di rumah yang ditinggal pun ada, buat ongkos perjalanannya pun ada, buat di Mekah dan Madinah pun biayanya ada, bahkan pulang pun ada ongkosnya. Bahkan kendaraan pun untuk menuju ke Baitullahnya pun ada. Eta namanya nih nisab. Yani di mana ada orang hidup kaya, pakaiannya ada, usahanya ada, dagangnya ada, omsetnya sehari nyata sebulan misalnya 30 juta misal. Tah model begitu mah itu kudu berangkat haji Pak. Kudu, sebab udah nisab. Yang model begitu nggak berangkat haji, doraka enggak, doraka sih enggak, ngan ada ancaman. Awas, misalnya ada orang misalnya kaya raya ini mah, ngan berangkat haji bu, berangkat haji bu. Padahal buat ongkos ada, buat yang ditinggal keluarga ada, buat biaya di sana pun ada. Bahkan dia mah nggak habis duitnya, tapi embung berangkat haji. Tak, agamanya Islam. Awas, eta diancam oleh Allah. Katakannya Nabi, man malaka malan warohilatan walam yahujja yamut. Nah, apabila ada seseorang punya harta milik banda dan itu mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kendaraan pun ada, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka apabila dia mati, maka silakan pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah, ini itu bagi yang kaya tuh mah. Ya. Kalau kita makanya bersyukur, alhamdulillah gue mah kagak kaya. Ketika nggak berangkat haji kagak kehukuman, pilihannya Yahudi Nasrani. Tak pelebah itunya mata ke situ. Ngantet kalau dia berangkat haji, pengen. Nah, eta bicara nisab. Nah, yang ketiga nasab. Nasab mah punya babanya berangkat haji, punya engkongnya udah haji, punya kumpinya udah haji, punya uyutnya udah haji, punya habis uyut apa sono?
Jangkawarengnya udah haji. Jangkawaring bapaknya Jangkawareng. Siur namanya. Nah, siurnya ternyata haji. Si bapaknya siur. Udeg-udeg dah. Udeg-udeg. Nah, siur. Nah, ujung terakhir gotun. Eta ternyata haji semua. Nah, eta berarti punya nasab, dia berangkat haji. Eta munasabah sebab turunannya udah pada munggah haji. Emang kudu begitu, sebab ketika itu keturunannya bisa berangkat haji karena orang tuanya berangkat haji, bisa jadi ada doa orang tuanya ketika munggah haji di Baitullah, ada tempat mustajabah tuh. Makanya kalau dia berangkat haji, ingetin tuh di Mekah itu ada tempat kalau kita ngadoa nggak kudu ditolak, kita doa pasti bakal dijabah. Satu adalah di Masjidil Haram tentu. Kedua adalah di Hajar di Multazam. Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ada pintu Ka'bah, ada Hajar Aswad. Antara itu disebut Multazam. Ketiga ada yang melengkung tuh namanya Hijr Ismail, itu pun adalah tempat ijabah doa. Mana lagi di Makom Ibrahim. Terus eta semuanya di situ ngadoa pasti dijabah. Nah, ketika bicara nasab, anaknya berangkat haji, munasabah babanya dulu berangkat haji, mungkin ketika ngadoa diijabah doanya. Mungkin doanya, ya Allah, sampaikan anak keturunan saya, mungkin ngadoanya begitu, sampaikan bisa ziarah ke makam nabimu ya Allah, dan bisa datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Diijabah bisa jadi eta ada nasab. Tapi ada orang yang babanya ngkong yang enggak haji tapi anaknya berangkat haji, eta disebut juga bisa haji nisab atau haji nasib. Nah, tinggal tanya kita, turunan kita ada nggak udah haji? Udah haji apa? Badal, lain lagi tuh. Badal haji udah mati baru badal gitu. Ya, itulah. Nah, tinggal kita. Terus saya ini pengen berangkat haji mah, caranya bagaimana? Di antaranya ada 3 cara. Yang pertama, kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji ngadain walimatus safar, kalau bisa datang ke yang walimahan. Nah, eta narik-narik kita bisa berangkat haji. Suka datang Bu? Suka enggak? Yang pertemuan haji tuh. Nah, cara bisa berangkat haji diantaranya dengan datang ke orang yang mengadakan walimatus safar haji. Satu. Yang keduanya dengan cara nganter orang yang berangkat haji. Nganter. Tuh. Anterin yang berangkat haji. Tuh nganternya insya Allah narik-narik kita bisa berangkat haji. 2. Yang ketiga adalah ngejemput yang pulang haji. Kalau bisa duluan ketemu yang ibadah haji, ketemu dan minta doa oleh dia, doain saya supaya bisa berangkat haji kayak mamang begitu. Amin, didoain dijabah. Nah, ini mah ada berangkat haji dengki tolol. Ya, berangkat haji mah pamer. Berangkat haji berangkat haji sih yang gede. Nah, eta narik-narik satu datengin yang waliman. Walaupun nggak diundang, datang kalau bisa mah. Datang. Nggak mantakan diusir nggak? Wah. Nah, kedua nganter haji. Ketiga ngejemput yang pulang haji. Nah, insya Allah itu didawamin aja yang 3. Asal ada yang pertemuan datang, ada yang berangkat haji dianterin nama dia, bahkan mobil agak diongkosin nama dia, terus sampai ke Pondok Gede, terus sampai ke bandara. Eta insya Allah bakal diganti. Yang ketiga ya tak menjemput yang pulang haji. Kalau bisa mah mobil yang dibawa bisa ditumpakin sama dia. Itu kalau bisa. Kebetulan saya nggak punya mobil, nyewa mobilnya. Kalau kita kagak ada, ya itu mau tahu kan? Patungan teman para tolol cuma nggak ada yang mau aja mana. Nah, 3 eta. Insya Allah, makanya yang sering berangkat haji, yang datang ke walimahan, insya Allah bisa berangkat.
Sebab di situ banyak doa, ada malaikat yang ngadoa dan ada wali yang ngadoa. Di situ dijawab semua yang itu hadir bakal dijawab. Ada 3. Nah, kemudian bicara ibadah haji, bicara ibadah umroh. Nah, ini ternyata adalah ibadah yang tetap dalam prakteknya harus memenuhi syarat-syarat. Maka bicara hukum ibadah haji, di antaranya adalah kalau ingin bisa berangkat ibadah haji, di antara cirinya orang yang biasa baca sholawat, Pak. Bu, dawamin baca sholawat. Itu pun cara untuk bisa cepat ibadah haji atau umroh, walaupun kagak gablek duit. Ngan kudu bayar mahal, minimal baca 4.444. Sholawatnya yang mana? Yang mantap, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca tadi. Itu baca kalau bisa dapetin 4.444. Jadi kita pegang kuncinya 4.444. Kalau itu udah dibaca itu kita udah megang kunci. Kita mau pakai kemarin tinggal cetrek bakal kebuka. Tapi kalau belum double dapetin mumpung masih nah, sholawat Ibrahim ya, atau sholawat yang lain yang bisa. Atau tadi sholawat haji dibaca diulang-ulang sampai 4.400. Insya Allah tadi, insya Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya khususnya pada saya ini dinasibkan bisa berangkat haji ke Baitullah, bisa melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Wa kamu marufatun bi kutubil fikih. Bicara hukum-hukum ibadah haji marufatun telah diketahui fi kutubil fikih pada seluruh kitab-kitab fikih. Jadi liman sa'ala minha, bagi orang yang nanya tentang masalah hukum haji sudah ada di kitab fikih, Pak Bu. Maka ketika orang berangkat haji umroh ada manasik. Nah, bahasa manasik itu adalah tata cara kaifiyah ibadah dalam haji maupun umroh. Manasik haji, manasik umroh. Tata caranya, bagaimana mulainya dan seterusnya. Dan itu ternyata sudah dibahas di kitab-kitab ini. Bahkan jauh dari kita belum dilahirkan, udah ada kitabnya. Hukumnya udah ada. Tapi pen sekarang saya udah tua belum tahu ya. Atau kagak ngaji lu nya tolong. Kalau ngaji mah tuh kan. Artinya kita pada saat ini datang kumpul, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita pada saat ini dipertemukan untuk mengkaji ilmu Allah yang masuk dalam tatanan rukun Islam yang kelima. Sugan baik, cek sudah mah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita ngaji bab haji bab umroh, kita dinasibkan bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Oh mantep mah ibadah haji teh kudu tahu hukum. Kudu tahu hukum, Pak, sebab jangan sampai hajinya haji mardud atau hajinya eta tidak diterima. Emang ada orang yang berangkat haji diterima? Ada, pasti nama. Ada juga yang berangkat haji tidak diterima. Naudzubillah. Emang ada orang berangkat haji nggak diterima? Atuh banyak eta. Di antaranya mana? Yang berangkat haji tolol. Ngomong tolol aja dari tadi. Maksud tolol dia geblek. Geblek mah saudaranya PA punya keponakan bodoh namanya. Si bodoh punya sepupu tolol teh. Eta teh gini. Nah, eta ternyata ibadah hajinya kagak belajar manasik. Nggak tahu cara niat ihram haji, pakai ihram pun kagak bisa, tawaf pun nggak tahu, sa'i pun nggak tahu, paharaman haji kagak tahu, wajib haji kagak tahu, rukun haji kagak tahu, berangkat ke sono munggah haji, tah eta tah ngeri tah situ. Ngeri. Kenapa ngerinya?
bicara ibadah haji atau sebagaimana sholat. Ketika sholat kita laksanakan enggak sah, wajib kodok eta sholat atau wajib diulang. Deres sholat mah kita ngerjain bisa di rumah, tapi kalau ibadah haji kalau enggak sah wajib kodok, balik lagi besoknya. Besok. Andai kata sekarang ini zaman orang Indonesia Kabupaten Tangerang bela ketika bicara daftar haji eta nunggu 15 tahun sekarang informasi bahkan 25 tahun. Makanya sekarang yang udah tua udah nggak usah daftar, langsung berangkat aja. Daftar mah kasihan, apalagi usianya udah 60 tahun daftar haji di Kabupaten Tangerang nunggu 25 tahun. Ya. Oh, dari gugunya itu berangkat tinggal satu mungkin giginya. Dari sirup keren mah. Kalau mau tak balik. Jadi bicara orang yang berangkat haji ketika tidak tahu hukumnya khawatir hajinya mardud. Apa ciri haji yang mardud? Cirinya adalah ketika balik dari Mekah, Madinah balik bukan makin bener makin calang. Belum berangkat haji mah eta suka main gaple. Pas berangkat haji pada ngadoa, mudah-mudahan itu tetangga kita pulang haji mah bener nggak main gaple lagi. Pas balik jadi bandar gaple. Berarti marut nggak hajinya? Atuh marut. Contoh sederhana. Waktu belum berangkat haji mah nggak pernah ngaji, dundungan, nggak pernah ngaji, cetak. Kemudian berangkat haji, eta ustadz kiai diundang darateng semua ngadoain agar supaya hajinya jadi haji mabrur, hajinya haji makbul, doa sampai pertemuan haji dilaksanain, sampai berangkat pun pada nangis mata pada bengkak. Diantar ke pondok gede eta pun masya Allah pada nangis, sampai ke bandara pun pada nangis ditangisin eta kubakating cinta dedeh mungkin. Nah pada saat balik ternyata bukan makin bener, ternyata balik dia makin ngemusuhin guru ngaji mardud. Makanya kita mah bicara ibadah haji mah mudah-mudahan kita mah diberikan paham ilmunya. Atau kalau kita buta huruf punya temen ahli ilmunya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukumnya bagaimana? Inilah kita ngaji ala kadar ngegugurkeun kewajiban. Kalau sudah tahu mah mudah-mudahan baik kita dinasibkan. Ya. Jadi hukum munggah haji teh sudah diketahui di kitab-kitab fikih dari dulu, kitanya saja yang baru tahu. Dukun yang ngaji dibacalah bagi orang yang nanya tentang hukum haji ada di kitab fikih, gampang membalik. Ini mah saya pengen belajar hukum haji. Wah, ta'alama orang yang mau belajar hukum haji pun sudah ada di kitab ini. Bukan hanya ibadah haji doang, wa misul haji fima dzukira al umratu. Bahkan hukum umroh pun sudah ada dalam kitab fikih. Simpulnya kalau kita biasa ngaji mah insya Allah bakal bisa tahu hukum haji dan umroh, sebagaimana kita sekarang dinasibkan ketemu bag-bagan tentang hukum haji umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti ada hukumnya atau ada. Ibadah haji mah bukan buat pamer, ibadah haji mah bukan buat takabur, ibadah haji mah bukan buat pengen hebat, bukan. Tapi ibadah haji mah mengharap rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji bukan pengen disebut ki haji, bukan pengen disebut bapak haji, bukan. Tapi ibadah hajinya hanya semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta doa. Sebab ada doa ketika nanti orang berangkat haji itu ada doa di pertengahan tah, Allahumma
inni lam akhruj asirron wala batiron wala riaan wala sum'atan bal kharatu ittiqa'a sukhtika wabtigo'a mardotika. Eta diantara doa ngeluarin yang ibadah haji. Jadi saya keluar ibadah haji teh berangkat ya Allah, bukan tujuannya adalah asiron. Asiron teh mabur. Emang ada orang berangkat haji mabur? Ada. Jadi embung ditagih utang berangkat dia haji ke Baitullah. Tolol eta. Katanya waduh mending mau berangkat haji dan hampir bakal rumah udak-udak gua mati eta mamai lagi utang. Berangkat ke sono mayan 40 hari di sono. Pas balik ditungguin di rumahnya main lagi utang. Katanya mati lo. Mana ya lo? Berangkat haji gua. Ya, lu kan punya utang sama gua 70 juta. Lu berangkat haji berapa duit? 70 juta. Orang mah buat bayar utang dulu tolol lu. Justru sengaja gua kabur dari lu, gua pengen berangkat haji. Yang penting gua dapat haji dulu walaupun gua punya utang. Tolol sama haji. Beresin dulu. Nah, asiron wala batiron, dan saya berangkat ibadah haji ya Allah bukan karena batiron. Apa batiron? Batiron mah gumede, kumagung atau pengen dianggap hebat. Bukan. Terus wala riaan bukan karena ria, bukan. Pamer, bukan wala sumatan, bukan pengen didengar nih gua hebat bisa berangkat haji. Nih gua hebat bisa melaksanakan umroh, bukan sum'ah, akan tetapi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bal kharatu ittiqa'a sukhtika, saya takut akan murkamu ya Allah, wabtigo'a mardotika, dan mengharapkan ridhomu ya Allah. Jadi simpulnya orang yang berangkat haji umroh hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu. Harus memenuhi syarat wajib. Ada berapa syarat wajib haji, syarat wajib umroh? Artinya di mana ada orang memenuhi syarat haji tersebut maka dia wajib haji. Di mana ada orang memenuhi syarat wajib umroh maka dia wajib melaksanakan umroh. Syarat wajib haji atau syarat wajib umroh sama-sama syaratnya eta. Yang pertama adalah al-islamu, beragama Islam. Jadi syarat wajib melaksanakan haji umroh kudu beragama Islam. Kalau orang kafir bagaimana berangkat haji? Nggak sah, sebab bukan syarat, nggak memenuhi syarat wajib. Itu dulu Snohogronje, orang Belanda teh kan, dia berangkat haji ke Baitullah. Itu ngapain dia? Dia mah pengen tahu Baitullah kayak apa. Ihram dia, toab dia, sai dia, tapi dia tidak masuk Islam satu kaul, maka itu tidak sah hajinya karena tidak memenuhi syarat wajib. Tapi kalau model kita mah ini berangkat haji bakal sah karena kita mah beragama Islam, ngan belum ada duitnya doang. Berangkat aja. Tuh satu. Yang kedua wataklifu, yang keduanya sudah akil balik, mukallaf. Jadi sudah taklif, sudah akil balik. Jadi kalau orang yang belum balik enggak haji, wajib enggak? Enggak wajib dia mah. Anak kita masih orok nih, usianya belum balik lah. Tak berangkat haji ke Baitullah, sah enggak hajinya? Sah. Tapi kalau dia tidak melaksanakan haji pun enggak mantakan neraka sebab belum memenuhi syarat wajib. Tapi kalau melaksanakan ibadah sah, sebagaimana anak kita ikut sholat, tahu rukun sholat, sunnah niatnya bener, terus syaratnya pun bener, terus dilaksanakannya pun bener ibadahnya, atau tetap sah sholatnya walaupun belum balik. Cuma kalau anak yang belum balik nggak sholat kagak doraka. Kalau model kita udah ongkoh balik, tolol juga, rukun kagak tahu, syarat kagak tahu, sholat atunya kagak sah, nya dosa. Kenapa dosanya? Ya kagak ngaji. Tapi kalau yang ngaji insya Allah diampuni dosanya. Jadi ngaji mah Pak, kita sholat ternyata masih belentang-belentong sholatnya, banyak yang salah, kan eta bisa jadi sabab menjadi kesalahan, dicatat. Tapi dengan wasilah ngaji eta kesalahan bisa dihapus jadi pahala kebagusan. Dosa
dosa-dosa bisa dihapus, diganti dengan amal bagus. Bahkan orang yang ngaji mah eta menjadi wasilah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya sebagaimana kemarin kan ngaji mah ibadah yang paling enak. Apa enaknya? Belum kerja udah diupahi. Mana baru niat doang belum ngelangkah gufirallahu qabla ayah tua. Orang yang ngaji mah baru niat doang belum ngelangkah kakinya ngelengkah acan eta kakinya tak baru niat doang, baru pakai mukena, baru pakai kerudung, baru pakai baju ngaca di depan kaca, ditanya mana mau kemana mak, mau ngaji, padahal belum ngelangkah udah diampuni dosanya oleh Allah. Maka udah besok ibu-ibu ngaca bae ngaca. Oh, udah ditanya lagi mau kemana mak, ngaji sih ngaca dari jam 2 sampai jam 12. Belum pernah pulang ya ngaji gitu. Oh, ada itu mah berarti ngelalaga doang eta mah. Itu enggak eta mah. Jadi ketika kita niat mau berangkat ngaji, udah siap nih. Wah, berangkat ngaji. Bismillah. Tanya bini, berangkat ngaji bang? Iya. Tuh belum langkah kakinya udah dirontok dosa seluruhnya. Ya Allah. Padahal udah duduk belum di majelis tadi? Belum. Tapi baru niat doang udah rontok dosanya. Belum ngelangkahnya, ya Allah. Belum nanti salamannya, masya Allah. Kemudian belum ngajinya. Ketika ngajinya ternyata ada yang paham, ada yang kagak pengaji. Yang paham ada yang ngaji matanya melotot, melotot, tapi kuping mah kemana meren. Oh mau yang tidur mah jangan ditanya, udah yang tidur mah antepin ayah. Kalau bisa mah kalau ngerokok sundut rokoknya. Allah tapi ternyata eta semuanya dapat ganjaran, jaminan diampuni dosa, dapat pahala kebagusan, diangkat derajat oleh Allah. Walaupun ngajinya sambil gidor, ngajinya sambil ada yang jider ngaji sambil, ada yang jider ngaji sambil molor. Silakan, yang penting niat ngaji. Makanya ngaji dimanapun di sini saya kenapa ada tembok rada banyak, saya mah supaya ngajinya ya hari jider maupun jidor hari lah. Yang penting apa? Sama-sama dapat ganjaran segitu. Nah, ada pun bicara paham atau enggak ketika ngaji itu kita ngaji Pak nggak bahas tadi bab haji misal, kemudian kita nggak bisa doraka, enggak doraka, nggak bisanya. Pahala udah dapat, ampunan dosa udah dapat, diangkat derajat udah dapat yang ngaji dari hasil berangkat. Bicara yang diajarin ngaji ternyata nggak paham, kagak doraka, nggak bisanya. Dapat pahala nggak itu? Nggak paham ya. Itu Pak, walaupun ngajinya kagak paham tetap dapat pahala. Pahalanya sakiplun, setiklan. Kalau bahasa sepikulan dapat pahala. Orang yang ngajinya kagak paham beda tadi, ngaji mata mah melotot tapi kuping kemana meren, atau ngajinya mah bari nyender, bari molor, bas beres ngadoa baru bangun mata heran bengras tolol eta. Setan maksudnya atau tolol eta. Orang ngaji si mata orang di pekepin ayah. Kalau ketahuan pecet-pecet itu setan itu. Tapi rata-rata ngaji mah Pak ya Bu ya, ngaji mah asal mulain be ngaji be lembutan asal be amin amin Allah ya robbal alamin be ngeras agur ya eta wasallallahu eta. Nah, nggak pahamnya tetap dapat sepikulan. Bagaimana kalau ngajinya paham? Kalau pahamnya dapat 2 pikulan pahala. Ini mah ngajinya bahkan dia mah kadang-kadang ditambahin sama yang di sampingnya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz lagi tepan karena Pak Ustadz makanan kagak habisnya ya, nggak habisnya di samping dia ada kagak bisa bacaan dia mah karena ngereneng sama Pak Ustadz eta bisa rezekinya rada gedean. Makanya kalau kita nggak bisa bacaan, kalau pengen berkat gede duduknya di samping Ustadz, karena Ustadz mah berkatnya itu kalau disuguhin kagak ada yang dimakan, tolol tak Ustadz dah. Malu dia mah, malu nyapreknya kiriran pada saat pulang. Sebenarnya dia pengen besoknya dibukain ada yang masuk gitu. Kita udah tolol lah. Jadi ngarep yang di sampingnya bukain kayak besok buka, masukin ini jeruk.
hadis begitu ada. Ya Allah. Tak kadang yang di sampingnya kan nggak bisa padahal mah. Eta Ustaz masallah. Di sini sih. Itu jeruk dipasukin. Buku dipasukin. Ini rengginang doyan nggak rengginang. Allah. Kira ujung-ujung mah ini walaupun plastik iseng, apa muber plastik iseng juga. Plastik iseng hitam kan apa muber. Iseng apa nonton sih? Ya Allah. Tugara hikmahnya deket sama Ustaz mah. Makanya walaupun kita hidup bodoh nggak bisa ibadah, kalau deket ke majelis ilmu mah, duduk di majelis ilmu kumpul orang soleh, di akhirat bakal deket bareng sampai masuknya. Amin ya robbal alamin. Kudu ngarumasa. Nah, jadi bicara syarat ibadah haji, ibadah umroh, syarat wajibnya satu beragama Islam, kedua balik berakal. Wal huriyatu, dan sifat merdeka yang ketiga, jadi kudu merdeka. Hamba sahaya enggak wajib haji, hamba sahaya mah. Dan yang keempat adalah istitoah, mampu melaksanakan ibadah haji. Ini syarat yang keempat ini. Syarat keempat di mana istitoah wajib dia melaksanakan haji, enggak haji doraka eta. Maka nanti dalam istitoah nih tinggal tanya awak, gua sini istitoah apa enggak? Sebab kalau kita istitoah, kita beragama Islam, udah balik juga, merdeka juga, terus kita mampu istitoah, enggak haji, awas eta diancam mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka fungsi kita ngaji nanti ada istitoah yang disebutnya istitoah mubasyirah. Nanti ada dua macam istitoah Pak. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan ngebahas orang yang berangkat haji eta syaratnya wajibnya harus mampu. Mampu itu ada dua macam. Tinggal nanti kita masuk mampu yang mana, atau memang kita nggak mampu. Ya, kalau nggak mampu berarti nggak wajib, nggak doraka, nggak ibadah haji seumur hidup kita. Tinggal pembagian mampu dalam ibadah haji, kategori mampu. Makanya nggak boleh Pak Bu haji maksain awak. Punya tanah semangga-manggahnya, terus pengen disebut ke haji ngejual tanahnya. Entah tadi walna ngejual tanah, ngejual tanah. Kata anak yang wah jangan dijual. Entar kami, lu malu rumah gua. Itu tanah gua yang beli. Lu waktu belum lahir itu tanah gua. Kata bininya, Bang, atau jangan sih. Ntar kita kalau udah dijual tanah, lu mah bini gua, lu mah gampang gua ceraiin. Tolol ya kata kita. Dijual tanah, tah eta hukuman doraka enggak, awas nanti. Nah, kita bahas pertemuan yang akan datang istitoah. Allah.